12. 4 dikali 3? 14. Kok suka dikata-katain. Katanya anak pemulung jangan sekolah di negeri. Ya, saya berharap Rani sama Rijal bisa jadi orang yang sukses gitu. Jangan seperti bapaknya, mamanya gitu. Kalau walaupun kita nyari duit harus begini, itu anak yang di bawah kakak-kakaknya jangan sampai seperti mereka gitu. Kenapa mereka nggak ke sekolah, nggak bersekolah? Itu menjadi tanda tanya besar buat saya. Apa sih yang menyebabkan mereka tidak bersekolah? Sementara kan katanya ceritanya kan wajib belajar. Kalau wajib itu kan harusnya wajib untuk seluruh warga negara Indonesia. Sebuah sekolah dengan bangunan sederhana berdiri di tengah-tengah perkampungan kumuh, tempat tinggal para pemulung di bilangan Bintara Jaya, Kota Bekasi. Sekolah dengan suasana asri dan rindang ini menjadi kontras di antara ratusan bedeng yang penuh dengan sampah dan barang-barang bekas. Sekolah itu diberi nama Sekolah Kami. Sekolah non-formal yang khusus memberikan pendidikan bagi anak-anak pemulung dan kaum duafa secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya. Sekolah Kami pertama kali diinisiasi oleh seorang dokter bernama Irina Amwang Praja pada 2001. Waktu itu kira-kira tahun 2001 gitu. Mulanya saya cuma berkegiatan di tempatnya anak-anak transmigran. Ya karena mereka ada di barak dan nggak ada kegiatan gitu, jadi kita di situ ya main-main aja gitu ya, nyanyi, belajar seadanya, mengisi waktu-waktu mereka karena mereka harus menunggu relokasi. Ya, nah anak-anak ini, anak pemulung ini ya kalau lihat keramaian kan pasti pengen tahu gitu. Nah keingintahuan mereka itu kemudian menjadi ketertarikan juga. Mau ikut nggak? Ayo ikut gitu ya, namanya anak-anak kan. Saat anak-anak transmigran itu mendapat tempat relokasi, para anak pemulung yang kerap kali ikut belajar tak ingin Sekolah Kami dibubarkan. Dari angka berapa? Negatif 2. Kenapa mereka nggak ke sekolah, nggak bersekolah? Itu menjadi tanda tanya besar buat saya. Apa sih yang menyebabkan mereka tidak bersekolah? Sementara kan katanya ceritanya kan wajib belajar. Kalau wajib itu kan harusnya wajib untuk seluruh warga negara Indonesia. Irina mendapati masalah sosial yang berkelindan. Anak pemulung tak memiliki dokumen seperti akta kelahiran atau kartu keluarga. Hal itu membuat mereka tak bisa masuk ke sekolah formal, baik itu sekolah milik pemerintah atau swasta. Kalaupun ada juga barangkali orang tuanya juga tidak akan menyekolahkan mereka, karena kan yang namanya sekolah itu gratis itu, tapi kan seperti kita tahu kan harus ada transport. Anak biasanya harus makan, harus jajan. Belum lagi mungkin di sekolahnya nanti ada aja lah ya, biasanya kayak gitu. Jadi minat anak-anak dan willingness dari orang tua nggak sejalan, dan juga ya ketidaklengkapan dokumen kependudukan mereka. Pernikahan anak di bawah umur tanpa legalitas dan proses hukum serta catatan sipil yang jelas menambah rumit keadaan.
Dan ternyata waktu itu juga banyak orang tuanya yang pada waktu itu masih KTP kampung, ya kan, dulu kan belum EKTP. Ternyata mereka juga menikahnya di kampung itu usianya belasan, 14, 15. Sehingga waktu mereka menikah belum punya KTP, punya anak, ya akhirnya semua nggak ada. Namun, melihat semangat dan kemauan yang kuat dari anak-anak pemulung itu, membuat Irina kemudian mencarikan tempat agar mereka bisa menimba ilmu dengan lebih layak. Sejak saat itulah, Irina meninggalkan profesinya sebagai dokter dan mendedikasikan seluruh waktu dan tenaganya untuk mendidik anak-anak pemulung di sekolah kami. Irina menyewa lahan bekas tempat pembuangan sampah milik seorang warga di Bintara Jaya dan membangun sekolah kami secara bertahap. Ia mengandalkan donasi dan uluran tangan dari para dermawan. Mau nggak mau ya harus punya satu tempat yang nggak pindah-pindah. Karena saya juga nggak mungkin ngajar di pinggir jalan atau di bawah kolong tol gitu ya, karena berisik. Meski masih semi permanen, berdindingkan anyaman bambu serta kayu, sekolah kami layaknya istana ilmu yang megah dan memberikan banyak pengharapan bagi anak-anak pemulung. Saat ini, ada 118 anak yang belajar di sekolah kami. Mereka terbagi dalam kelas-kelas, mulai kelas 1 sekolah dasar hingga SMA. Nah, di sini jadi SD-nya dari kelas 1, satu kelas itu biasanya 15 sampai 20 anak. Makin SMP makin menyusut pada nikah. Makin SMA lagi tinggal bisa dihitung jari. Irina membuat kurikulum sendiri dengan memadukan pelajaran eksakta seperti matematika dan ilmu pengetahuan alam, bahasa, serta ilmu-ilmu sosial. Irina juga menitikberatkan pada pelajaran keterampilan yang bisa memberi bekal anak-anak pemulung untuk bisa mandiri saat lulus dari sekolah kami. Misalnya, pelajaran menjahit dan komputer. Saya juga kurang paham karena sekarang ini kan kurikulum di kita itu seperti apa sih sebetulnya yang cocok. Awalnya itu hanya mau memberikan informasi bahwa mencari uang itu bukan hanya dari mulung. Tapi kalau kamu kreatif, kamu ini pasti juga bisa. Dan itu kan harus diajarin. Karena kan nggak kepikiran kan. Ya jadi jenis-jenis krianya ya kita juga berubah-berubah lah gitu. Karena kalau itu terus kan bosan anak-anak. Selain menggratiskan biaya sekolah, Irina juga memberikan banyak fasilitas pendidikan bagi anak pemulung. Salah satunya adalah pemenuhan gizi seimbang. Menurut Irina, permasalahan yang dialami anak-anak pemulung tak hanya soal pendidikan, tapi juga asupan nutrisi yang kerap kali tak terpenuhi. Hal itu membuat tumbuh kembang anak-anak di kampung pemulung terhambat. Anak-anak bertubuh lebih kecil serta kurus dibandingkan anak seusianya. Untuk itu, setiap jam istirahat, anak-anak sekolah kami diberikan makan siang gratis yang diolah sendiri oleh guru serta siswa yang piket bergiliran. Keadaan ini kan disebabkan karena pertumbuhan sejak di masa kandungannya nggak baik. Konsumsi makanan mereka itu di awal masa-masa pertumbuhan golden age 1 sampai 5 tahun itu gizinya nggak baik. Terlalu banyak yang harus diperbaiki. Kok suka dikata-katain. Katanya anak pemulung jangan sekolah di negeri. Rani Ramadhani menjadi satu dari ratusan anak pemulung
yang menimba ilmu di sekolah kami. Siswi kelas 5 yang berusia 12 tahun itu sebelumnya pernah mengenyam pendidikan di sebuah yayasan swasta di Bintara. Namun, saat masuk kelas 3, ia memilih untuk melanjutkan sekolah di sekolah kami. Alasannya, Rani sempat menjadi korban perundungan oleh teman-teman sekolahnya. Kok suka dikata-katain. Katanya anak pemulung jangan sekolah di negeri. Aku diem aja, kenapa? Biarin ya kakak, kenapa? Anak emang anak pemulung, kenapa kali tengah-tengah aku? Rasa takut dan traumanya membuat Rani sempat enggan bersosialisasi. Kan aku waktu itu ada yang dibully, aku jangan kayak gitu kan sih, kita sama-sama teman-teman, jangan pada ngebully teman, kataku. Saya kata dia, biarin dia anak pemulung, kalau kamu anak pemulung jangan main sama anak-anak komplek. Orang tua Rani memang sehari-hari mencari nafkah dengan mengais sampah dan barang-barang bekas. Mereka tinggal di sepetak bedeng yang terbuat dari seng dan triplek. Bedeng itu harus mereka sewa dengan biaya Rp300.000 setiap bulan dari seorang pengepul sampah yang sering mereka sebut bos. Rani sendiri harus tinggal di ruangan sempit bersama adik, ayah, dan ibunya. Ya, saya di sini udah hampir 12 tahun lebih. Saya pindah ke sini karena saya nggak mau terdampar di kota gitu. Tapi alhamdulillah, walaupun saya jalan di sini cukup sengsara, cukup menderita, tapi ya kita jalanin aja tiap hari sama anak-anak. Romlah dan suaminya memang kurang beruntung. Keduanya hanya lulusan sekolah dasar. Keadaanlah yang memaksa mereka bertahan hidup dengan mengumpulkan kardus dan botol plastik. Ya, saya tiap hari ya begini, Om. Terkadang saya kalau lagi mata pencarian saya nggak ada, saya ngamen. Saya nggak bisa ngandelin begini aja gitu. Kalau ini nyari bapak malam, saya siang, pagi. Jadi saling bergantian sama bapak. Setiap hari, Romlah dan suaminya harus keliling mendorong gerobak dan mengais tempat sampah di sejumlah lokasi seperti Pasar Kranji dan perumahan-perumahan di kawasan Bintara. Tak jarang, mereka membawa serta adik Rani, Rizal, yang masih berusia 7 tahun. Jika hasil memulungnya berlimpah, Romlah dan suaminya bisa mengantongi uang Rp250.000 per minggu. Namun, jika nasib mereka kurang beruntung, tak jarang keluarga ini menahan lapar atau makan hanya berlauk garam. Ya cukup-cukupin, Om. Terkadang ya namanya manusia kan ada kekurangannya. Kadang saya minjem sama tetangga, minjem sama orang siapa gitu. Tapi ya insya Allah saya dengan kerja begini saya bisa mulangin walaupun nyicil gitu. Keluarga Romlah menjadi gambaran bagaimana sulitnya hidup di kota besar menjadi seorang pemulung. Orang-orang seperti mereka banyak tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Di tahun 2020, Ikatan Pemulung Indonesia atau IPI memprediksi ada 3,7 juta pemulung di seluruh Indonesia. 11,3% diantaranya berada di Jabodetabek. Ingar-bingar industrialisasi membawa laju urbanisasi semakin kencang. Namun, indah harapan mengadu nasib di Jakarta tak semudah membalik telapak tangan. Apalagi jika tanpa dokumen diri yang lengkap dan berbekal pendidikan serta keterampilan. Saya cari tahu juga
rata-rata itu mereka berasal dari Karawang, ya, Pantura lah, tapi mostly Karawang. Sampai ke sana lihat itu apa sih yang menyebabkan mereka urbanisasi. Ternyata ya karena adanya perubahan penggunaan lahan. Tadinya kan sawah Karawang. Waktu saya kecil itu terkenal sekali bahwa Karawang itu adalah gudang beras untuk. Tapi kemudian sekarang sebagian jadi daerah industri, sebagian jadi perumahan. Ya mereka tergusur dengan sendirinya. Ada lebih dari 100 keluarga yang tinggal di Kampung Pemulung, Bintara Jaya. Mereka hidup di RT 0 RW 0. Artinya, tak ada struktur organisasi kependudukan yang jelas. Pasalnya, mereka tinggal di bekas tempat pembuangan sampah di lahan sengketa. Warga sekitar pun enggan mengakui keberadaan warga kampung ini. Sementara itu, sangat sedikit pemulung yang membawa serta KTP atau kartu keluarganya ke perantauan. KTP saya semuanya hancur. Jadi KTP, kakak semuanya hancur, akte juga gitu. Jadi sekarang saya bikin harus cabut berkas. Ya cabut berkas kan jalaninnya mondar-mandir kan harus pakai ongkos. Saya kemarin udah berusaha minta ke RT sana, cuma RT sana bilang saya udah lama nggak tinggal di sana gitu. Jadi berkas saya hilang katanya. Tak menyerah pada keadaan, Romlah tetap mendaftarkan Rani dan Rizal ke sekolah kami. Meski dirinya hanya lulusan sekolah dasar, ia tetap menganggap penting pendidikan. Romlah berharap kedua anaknya itu bisa memperbaiki ekonomi keluarga melalui bangku sekolah. Cita-cita anak saya Rani mah ada Om, pengennya jadi dokter gitu. Ya mudah-mudahan doanya biar si Rani, makanya saya masukin Rani di sekolah kami biar nggak terlalu bodoh, nggak terlalu dihina sama teman-temannya karena terlalu bodoh. Jangan sampai mereka kayak kita berdua. Ya, saya berharap Rani sama Rijal bisa jadi orang yang sukses gitu. Jangan seperti bapaknya, mamanya gitu. Kalau walaupun kita nyari duit harus begini, itu anak yang di bawah kakak-kakaknya jangan sampai seperti mereka gitu. Kalau bisa gitu, kepengennya. Tapi insya Allah ntar saya kuat-kuatin, walaupun usia saya harus kayak begini. Saya harus bisa gitu. Ketiadaan dokumen diri tentu saja menyulitkan anak-anak pemulung untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hal itu yang coba diusahakan Irina. Setiap siswa yang akan ujian kejar paket A untuk jenjang sekolah dasar akan dibantu mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran. Namun, mengurus dokumen kependudukan itu bukanlah tanpa tantangan. Irina harus mengajak para pemulung pulang ke kampung halaman. Pulang ke kampung itu juga bukan sesuatu yang mudah ya. Karena saya juga harus siap dengan punya biaya untuk bawa mereka ke kampung. Karena mereka pastinya nggak ada lah gitu ya. Apalagi untuk ngurusin KTP yang untuk mereka itu nggak penting. Kadang-kadang kan ada anak yang orang tuanya sudah ganti karena perceraian atau berpisah. Ya itulah complicated ya yang seperti itu. Dan kakaknya itu kan bingung kalau satu anak yang ayahnya udah nggak tahu di mana, udah ganti ayah baru, udah ganti ibu baru, itu complicated seperti gitu. Jadi itu yang harus diurai sampai mereka punya akte kelahiran. Namun, sesulit apapun tantangan yang harus Irina hadapi, tekadnya jauh lebih kuat. Apa yang ia lakukan semata-mata agar anak-anak di sekolah kami bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pada akhirnya, Irina berharap mereka dapat keluar dari pusaran kemiskinan.
Kalau saya itu inginnya mereka itu tidak lagi menjadi pemulung turun-temurun dan punya tempat tinggal yang manusiawi, punya lingkungan hidup yang sehat, dan punya pengetahuan juga tentang anak itu punya hak. Bukan anak itu hanya karena pernikahan harus punya anak. Itu kan susah disampaikan. Karena mereka ini kebanyakan ya kalau dia punya suami, tandanya dia cinta harus punya anak. Nanti ganti suami begitu lagi. Sementara anaknya nggak bisa diurus gitu. Tanpa adanya sekolah kami, yang pastinya saya tidak bisa melanjutkan sekolah saya. Dan saya berterima kasih sekali dengan Bu Dokter Ina ya, yang selalu support saya. Apapun yang saya lakukan, apapun yang saya kerjakan, beliau selalu support saya. Sehingga saya tidak sendirian gitu loh. Untuk maju itu saya tidak sendirian. ...22 tahun bukanlah waktu yang sebentar bagi Irina Among Praja untuk memberikan akses pendidikan dan mengadvokasi dokumen diri bagi anak-anak pemulung. Sampai dengan saat ini, sudah ada ratusan lulusan sekolah kami. Memang, tidak semuanya berhasil melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, ada saja anak-anak pemulung yang bisa menggapai impiannya berkat bantuan Irina serta pengajar di sekolah kami. Saya melihatnya ada satu kebanggaan dan kepuasan gitu ya, bahwa walaupun persentasinya kecil, tapi ada. Ya, keinginan saya sebetulnya lebih besar daripada itu, tapi ya alam lah yang jadi menyaring ya, jadi saya hanya bersyukur aja seperti itu. Karena menurut saya juga apapun yang kita berikan di sini, walaupun nantinya dia putus sekolah, tapi ada isinya lah sedikit. Nurida menjadi salah satu lulusan sekolah kami yang berhasil melanjutkan pendidikannya. Sempat putus sekolah saat ikut orang tuanya menjadi transmigran dari Kalimantan Selatan, Nurida pertama kali bertemu dengan Irina pada tahun 2005. Kampungnya bapak gitu, di Kalimantan juga. Nah dari Kalimantan saya putus sekolah, sempet 1 tahun nggak sekolah lah di Jakarta, sampai ada teman yang nawarin, kamu mau sekolah nggak? Ya saya mau sekolah, tapi kan saya nggak punya dokumen apa-apa, surat pindah orang tua saya nggak ada, nggak bawa juga gitu, raport juga nggak ada gitu kan. Nggak apa-apa sekolahnya nggak pakai ini kok, nggak pakai dokumen-dokumen. Oh masa? Enggak, ini beneran sekolahnya khusus buat anak-anak pemulung, dia bilang. Masa sih gitu ya. Udah, akhirnya saya coba daftarkan diri dan diterima di sekolah kami. Dari sekolah kami, Nurida punya bekal pendidikan dan berhasil mengantongi ijazah hingga setingkat SMA. Dari sana pula, Nurida punya keberanian untuk melangkah lebih jauh dan mendaftarkan diri ke perguruan tinggi. Sangat besar. Karena tanpa adanya sekolah kami, yang pastinya saya tidak bisa melanjutkan sekolah saya. Dan saya berterima kasih sekali dengan Bu Dokter Ina ya, yang selalu support saya. Apapun yang saya lakukan, apapun yang saya kerjakan, beliau selalu support saya. Sehingga saya tidak sendirian gitu loh. Kini, Nurida kembali ke sekolah kami untuk menularkan setitik ilmu yang ia dapat. Nurida memilih untuk mengabdikan dirinya sebagai guru bagi anak-anak pemulung generasi selanjutnya. Tak hanya memberikan pendidikan melalui pelajaran-pelajaran di kelas, Nurida juga memberikan motivasi. Setidaknya, ia bisa menjadi tauladan dan contoh nyata bahwa keberhasilan adalah milik siapa saja yang mau berusaha, termasuk bagi mereka anak-anak pemulung. Harapannya mereka itu bisa mandiri dan selalu percaya diri. Karena ketika mereka sudah keluar, itu mereka tetap gak percaya diri bahwa mereka itu sebenarnya bisa.
Karena semakin mereka nggak percaya diri, mereka kan nggak akan keluar dari zona nyamannya gitu loh. Sehingga mereka terus mata rantainya nggak akan putus lah ya. Kayaknya terus gitu-gitu aja gitu ya. Melalui sekolah kami, anak-anak di Kampung Pemulung Bintara Jaya punya wadah untuk menyalurkan kreativitasnya, baik di bidang olahraga ataupun seni budaya. Harapannya, ada kegiatan positif yang bisa mereka lakukan setelah pulang sekolah, selain harus ikut memulung bersama ayah ibunya. Dengan berlatih angklung misalnya, anak-anak ini juga bisa berkeliling Indonesia saat mendapat undangan dari berbagai instansi. Anak-anak pemulung di tim angklung sekolah kami pernah mengisi puncak acara peringatan Hari Anak Nasional 2023 di Semarang, Jawa Tengah, dan Kura-Kura Bali International Jazz Festival juga di tahun 2023. Melestarikan juga ya budaya. Terus kedua, dengan angklung ini kita bisa misalnya dipanggil kemana gitu. Jadi misal ke Jakarta, besok kita mau ke Jakarta. Jakarta ini seperti apa sih jadi mereka juga punya bayangan, nggak melulu di sekolah. Berkesan banget tuh waktu di Bali. Di Bali itu acaranya emang acara musik, festival internasional, sekelas jazz. Ya kita beruntung aja sih. Apalagi saya kan basicnya kita kan bukan musik modern ya, angklung bisa main di situ tuh seneng banget, pengalaman banget deh. Di bidang olahraga, beberapa murid sekolah kami bahkan pernah diberangkatkan ke Doha, Qatar untuk mengikuti kejuaraan FIFA Street Child World Cup pada 2022. Sebetulnya untuk saya orang itu berubah. Saya itu kan hanya memberikan sarana dan prasarana. Saya kan nggak bisa merubah orang kalau orang itu nggak mau merubah. Tapi bagaimana caranya supaya mereka itu termotivasi. Karena ini tarik-tarikan kan sama lingkungan, sama orang tua, sama minat anak. Tarikan luar itu besar sekali. Kalau orang tuanya nggak mendukung kan anaknya nggak bisa terus kok. Apa yang diusahakan oleh Irina Among Praja jelas bukan hanya sebatas pendidikan, tapi juga peluang untuk anak-anak pemulung bisa terus berkembang dan mencapai cita-cita yang mereka inginkan.